Halo guys, kembali lagi denganku Yedi Jaluhur di channel Anici Kreatif Media. Pada pembahasan teman mikir kali ini, aku akan membahas topik yang sedikit sensitif dan lagi hot belakangan ini, yaitu tentang Perang Dunia Ketiga. Dan bagaimana pandanganku tentang topik Perang Dunia Ketiga kali ini, langsung kita bahas. Let's go! Belakangan ini memang terjadi ketegangan kan, kalau kalian lihat di berita, itu antara negara-negara di Timur Tengah dan sekutunya. Terus banyak sekali teori-teori mengenai Perang Dunia Ketiga ini, kapan mulai, dan seterusnya. Kalau menurutku sendiri, itu sebenarnya nggak ada bedanya sama resesi ekonomi yang sering digembor-gemborkan gitu. Dan di kasus Perang Dunia Ketiga ini, itu kan setiap ada konflik, selalu orang bilang, wah ini bakal jadi Perang Dunia Ketiga ini, dan seterusnya. Nah itu sama aja kayak gejolak ekonomi yang cukup besar, yang sering terjadi, cyclical, dan setiap orang pasti akan memandang tahun ini terjadi resesi ekonomi, pasti ini akan resesi Indonesia dan Amerika dan sebagainya. Tapi kalau dipikir lagi nih, kalau kita lihat jangka menengah atau jangka panjangnya, setelah kita refleksi ke belakang, apa iya beneran terjadi? Nah, terus untuk pandangan tentang Perang Dunia Ketiga ini, itu sebenarnya udah ada sejak zaman dahulu kala. Ini aku kutip dari Wikipedia. Di sini kalian lihat ada Korean War, ada Berlin Crisis tahun 61, Cuban Missile Crisis tahun 62, lalu ada Sino-Soviet Border 69, Kipur War Superpower, Soviet Radar Malfunction, Norwegian Rocket Incident, shutdown on Sukhoi Bomber, dan sebagainya. Dan ya itu semua diprediksi, wah ini pasti akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Dan yang sekarang ada Rusia menginvasi Ukraina, lalu Israel Palestina, dan itu lagi hot dan dikabarkan Perang Dunia Ketiga akan terjadi. Tapi sebenarnya apa sih kategori yang dimasukkan ke dalam Perang Dunia Ketiga ini? Dan kalian pernah mikir nggak sih siapa yang berhak menetapkan perang itu dimulai dan selesai? Terus di domain mana Perang Dunia Ketiga akan berlangsung? Apakah jika perangnya terjadi di internet nih, misalkan seperti Cold War kalau pada zaman itu, apakah itu termasuk Perang Dunia Ketiga? Atau ini Cold War 2.0? Nah, ada sebuah quote dari, lupa aku, Einstein atau apa gitu, yang mengatakan kalau aku tidak tahu Perang Dunia Ketiga itu terjadinya kapan, tapi aku bisa pastikan Perang Dunia Keempat itu kita akan menggunakan tongkat dan batu. Nah, di sisi lain ada yang mengatakan juga kalau Perang Dunia Ketiga itu akan menjadi sangat sekali devastating, akan ada perang nuklir seperti yang kita ketahui saat ini. Di muka bumi ini masih ada puluhan ribu hulu ledak nuklir non-aktif yang dimiliki oleh negara adidaya pada saat ini yang bisa diledakkan kapanpun. Nah ini kalau aku kutip dari Wikipedia, dulu di tahun 86 itu ada 70.300 nuklir warhead. Lalu di tahun 2024 saat ini udah berkurang. Tapi yang aktif itu masih ada 3.880 dan yang non-aktif ada 12.000, yang which is itu masih banyak. Dan kalian bayangkan kalau itu semua diledakin, akan seperti apa dunia kita ini? Hancur. Perang Dunia Keempat pakai stick dan batu. Terus ada juga yang bilang kalau Perang Dunia Ketiga itu terjadi bukan dengan rudal atau perang fisik, tapi terjadi di dunia maya. Terjadi di perang cyber seperti yang banyak kita ketahui, kasus hacking government, FBI, sering sekali terjadi. Itu khususnya oleh hacker-hacker dari Korea Utara dan Rusia yang cukup terkenal. Apakah hal itu bisa didefinisikan sebagai Perang Dunia Ketiga? Nah, ini sebuah disclaimer juga dulu. Ini hanya pandangan pribadi aku ya, dan tentunya aku bukan orang yang berkompeten untuk mendefinisikan Perang Dunia Ketiga ini, karena aku sendiri adalah fotografer dan aku hanya membaca dari beberapa referensi aja tentang video-video dan pendapat orang lain dan aku rangkum di kepala aku sendiri. Nah, menurutku sebenarnya siapapun itu boleh deh kalau mau mendefinisikan Perang Dunia Ketiga dalam bentuk apapun. Bahkan kalian mau berteori kalau Perang Dunia Ketiga itu terjadi di dunia virtual, menggunakan VR gitu, seperti di game. Ya nggak ada salahnya kan, namanya juga teori, hipotesa.
Atau sebenarnya tidak ada definisi kapan start dan mulai. Karena secara nature-nya, perang itu saat ini tidak terjadi begitu saja. Tapi melalui konflik-konflik micro war seperti US-China, Rusia-Ukraine, Israel-Palestine, dan sebagainya dikombin, apakah itu termasuk Perang Dunia Ketiga. Nah, secara umum, mungkin Perang Dunia bisa dibilang Perang Dunia kalau negara-negara yang ikutan perang itu udah banyak dan merupakan suatu aliansi. Misalkan kalau pada Perang Dunia Pertama, itu kan perang antara aliansi dan central power. Ini juga aku baca di Wikipedia. Dan kalau Perang Dunia Kedua terjadi antara Allies dan Axis yang kurang lebih seperti itu. Jadi banyak negara yang terlibat. Nah, tentunya yang bisa menentukan hal itu menurutku hanyalah siapapun pemenang dan tergantung penulisnya sendiri. Tergantung sejarah ditulis oleh siapa. Dan seperti yang kita tahu, sejarah biasanya ditulis oleh pemenang, meski tidak selalu. Tetapi di sisi lain, perang itu tidak melulu hanya menang dan kalah loh, menurutku. Seperti pertandingan olahraga. Jadi tim A menang, tim B kalah. Jadi perang itu sangat kompleks sekali karena udah menyangkut ranah geopolitik dan geoekonomi juga. Dan aku belajar dari banyaknya teori-teori tentang Perang Dunia Ketiga ini, itu membuatku jadi agak skeptis. Kenapa? Ya karena banyak sekali teorinya, jadi aku pusing untuk merangkum semua hal itu. Dan itu sama seperti isu global warming, plastik, waste, dan sebagainya yang biasanya itu hanya akan naik ketika ada kepentingan di belakangnya. Terus gimana sih caraku menyikapi hal ini? Menurutku let it be aja sih. Ya biarin itu kan masalah mereka, at least. Nah, sedikit banyak aku juga berpikiran stoik. Menurutku itu yang terbaik untuk saat ini. Ketika aku hanya seorang pribadi yang kecil, bukannya aku seorang pejabat publik atau seorang pengusaha besar yang bisa menyetir kemana arah ekonomi, politik, dan menurutku perang dan konflik itu ada kok di dalam DNA setiap manusia. Dan itu adalah sebuah resiko yang wajib diambil ketika manusia itu diberikan akal budi oleh Sang Maha Pencipta. Dan ketika setiap manusia bertindak berdasarkan akal budinya masing-masing, ketika ada 5 miliar atau lebih manusia di muka bumi ini, dan masing-masing memiliki akal budi dan kesadaran masing-masing, berarti pada saat itu ada 5 miliar idea, ada 5 miliar pandangan tentang dirinya sendiri dan orang lain, yang sudah pasti itu akan menimbulkan konflik dari yang skalanya mikro hingga makro. Berbeda kan dengan hewan yang berkoloni seperti semut, lebah, atau hewan yang lebih individual seperti anjing, kucing, dan lain-lain. Mereka itu hanya bergerak berdasarkan insting aja. Mereka tidak memiliki akal budi, mungkin tidak memiliki konsep self di dalam diri mereka, dan mereka kan kita lihat jarang sekali berkonflik, apalagi antar spesies, perang antara gajah dan semut, dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita tarik lagi ke belakang, nature-nya dan konsep dari konflik itu sendiri pun tidak objektif, tapi subjektif. Itu mirip dengan ketersinggungan. Dan kalau misalnya kita pikir nih, buat rakyat Israel dan Palestina yang sedang berperang, konflik tersebut itu akan lebih nyata untuk rakyat mereka dibanding yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan bahkan mungkin di pedalaman atau yang daerah yang kurang terpapar oleh berita internasional, perang tersebut mungkin sama sekali tidak ada. Ya mereka nggak tahu gitu ada berita perang tersebut gitu. Ya, mereka udah pasti jadi tidak bisa merasakan empati karena ketiadaan informasi tersebut. Makanya aku bilang konflik itu subjektif, tergantung lokasi juga kan. Nah, kesimpulannya, menurutku yang terbaik saat ini itu adalah wait and see aja sih. Kita harus menyelesaikan konflik ini itu secara prioritas. Mulai dari level individu sampai level negara. Konflik yang terdekat dengan kita dulu, konflik keluarga, dan sebagainya, baru konflik yang lebih besar. Baru kita bisa mengeksersis diri kita sendiri untuk memikirkan konflik yang di sana itu. Nah, ini terdengar simple, tapi hal ini susah banget loh buat dilakuin. Sangat sekali susah. Bahkan aku sendiri berbicara saat ini sambil berpikir kan.
Ngapain sih aku nulis tentang Perang Dunia Ketiga ketika aku sendiri masih banyak sekali masalah dalam hidup, banyak cita-cita dan keinginan yang harus dicapai daripada mikirin hal ini. Ya nggak sih? Kocak sih. Tapi ya begitulah pikiran manusia. Pikiran kita itu sangat liar. Dan ini nih, kalau kita gali lagi lebih dalam ke sedalam-dalamnya, konflik yang terbesar itu terjadi ada di dalam diri kita sendiri. Contohnya apa? Ya, video ini sendiri. Ini adalah video ringkasan singkat dari buah pikiranku sendiri. Seperti itulah. Coba tulis pendapat kalian di bawah. Dan kita bertemu di sesi teman mikir berikutnya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan support terus channel ini ya. Dadah.